latihan atau pendidikan dalam pengembangan harkat, spiritual, dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Disiplin juga diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dan mengendalikan peraturan hukum. Disiplin juga memiliki pengertian yaitu suatu sikap rela sepenuhnya untuk menaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apapun. Mengenal pengertian disiplin, beberapa ahli memberikan pengertian yang meliputi. Menurut Siswanto 2001, disiplin adalah sikap menghormati, menghargai, dan tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Menurut Filippo dalam Atmodiwirjo 2000, disiplin adalah segala upaya untuk mengkoordinasikan perilaku masa depan dengan menggunakan hukuman dan penghargaan. Definisi di atas menitik beratkan pada konsep disiplin sebagai upaya menata perilaku seseorang dengan cara terbiasa melakukan sesuatu yang seharusnya dirangsang dengan hukuman dan penghargaan. Sikap disiplin dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan bentuk yang bermacam-macam, seperti disiplin waktu, disiplin ilmu, dan macam lainnya seperti berikut ini. 1. Disiplin waktu. Disiplin waktu adalah seseorang bisa menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. 2. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan. Disiplin pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemauan untuk mengatur diri sendiri untuk mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tujuan sikap disiplin. Ustadz mengemukakan bahwa disiplin memiliki dua tujuan. Dengan kata lain, ini adalah tentang memberikan kenyamanan kepada seseorang dan menciptakan lingkungan yang mudah untuk belajar. Menurut Subaru, berpendapat bahwa disiplin bertujuan untuk mematuhi aturan dengan persepsinya sendiri dalam menciptakan aturan. Sementara menurut Yahya mengemukakan bahwa tujuan disiplin ini adalah pengembangan diri dan pengendalian diri tanpa campur tangan atau kendali dari luar. Contoh sikap disiplin. 1. Disiplin di rumah. Tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu. Merapihkan mainan atau barang-barang setelah tidak digunakan lagi. Makan secara teratur, merapihkan kamar dan tempat tidur, membantu orang tua. 2. Disiplin di jalan raya. Tidak menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, mengikuti rambu-rambu lalu lintas di jalan, dan bawa dokumen kendaraan lengkap jika bepergian. 3. Disiplin di sekolah. Contohnya pergi ke sekolah tepat waktu, melaksanakan jadwal piket, duduk dengan benar dan rapi, mengerjakan PR tepat waktu, tidak berisik saat jam kos, membuang sampah pada tempatnya. 4. Disiplin di masyarakat. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan rumah dan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta tidak mengganggu tetangga. Adanya disiplin antara lain dihargai orang lain, hal tersebut akan secara otomatis orang lain pun akan menghargai usaha dan kepribadian Anda. Pandai mengatur waktu. Orang yang disiplin pasti pandai dalam mengatur waktu. Dalam hal apapun, seluruh kegiatan dapat dilakukan sesuai jam yang sudah ditentukan. Mempunyai tanggung jawab tinggi,
Di sini kita pun akan diajarkan bahwa melakukan pekerjaan harus maksimal mungkin. Orang yang disiplin tentu sudah pasti memiliki tanggung jawab. Manfaat lainnya adalah membantu diri lebih fokus. Berlatih menerapkan disiplin membantu kita untuk bisa lebih fokus pada tujuan dan objek yang didambakan, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. 3. Menumbuhkan ketenangan. Hal ini tak lain karena kita telah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan secara benar dan tepat waktu, sehingga tak ada rasa bersalah yang tumbuh dalam hati.